Semangat lagi jalani hari-hari tanpa beban, berkarya tanpa batas, tanpa sebatas kewajiban. Nikmati tahap proses tanpa lelah dan lakukan. Gak perlu basa-basi, langsung gas dan langsung jalan. Mikrofon tetap on dalam level standby on. Monitor juga on and be ready to play on. Cekis mundur suara gelombang para pendengar. Angkasa on the mic and say hi, apa kabar? Modal kami, pola produktif yang utama. Bukan fiktif, banyak kanal tapi tak sama. Satu nama, bahkan di seluruh Nusantara. Dan tetap ada numero uno di udara. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Ya sama Pro 2 daripada kita ngira-ngira aja gimana sih sebenarnya wirausaha itu gitu kan, daripada kita bayangin juga jadi wirausaha, ya udah kita ajak ngobrol aja langsung wirausahanya yang beneran ya. Iya benar banget. Di pagi hari ini kita sudah bareng seorang wirausaha sukses bisa dibilang begitu ya. Atau pengusaha muda dari Bali. Dan siapa dia? Iya, langsung aja, ini dia Krisna Wikenada. Selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, Kita ini panggil siapa nih biar lebih akrab? Kak Wikan, Kak Panggil Krisna, aja. Kak Nada. Oh Krisna. Krisna. ini Kak Krisna. orang yang penting nih. Ya kalian udah pada kenal, aku nih yang gak kenal nih. Ini orang penting guys ya, yang pasti orang yang sibuk banget. Aduh, ini dia bisa ke Pro 2 nih, beruntung banget kita Beruntung nih. banget ya. Istilahnya bisa minta benar. ilmu juga, kita apa ya, jadi satu Yang pengen apa ya, jadi keberuntungan. wirausaha gitu Iya. kan. Biasanya bayar sama dia. Tapi kali ini sukarela. Oke, Kak Krisna, kegiatannya apa aja nih sekarang? Kegiatannya sudah dipastikan di wirausaha. Saya ada usaha di properti, ada kontraktor, terus ada usaha warung makan. Ada lagi? Ada. Ada lagi yang lain? Masih cukup. banyak lagi yang lain gak bisa disebutin saking banyaknya ya. Waduh, iya. Ini jadi apa ya, istilahnya salah satu wirausaha yang bukan hanya satu, bahkan beda-beda nih. Iya. Istilahnya ada hubungannya konflik sama makanan itu sebenarnya, tapi Bener. bisa gitu Iya. ya. Gimana cara ngaturnya gitu Nah kan? ini jadi pertanyaan gitu kan. Emangnya dari dulu fokusnya itu sebenarnya lo pinginnya usaha konstruksi atau lebih ke makanan, Kak Krisna? Kalau dari dulu sih fokusnya pengen jadi orang sukses ya. Jadi memutuskan untuk bekerja, jadi pekerja dulu, terus belajar menjadi seorang entrepreneur gitu. Kalau basic sih saya nggak ada basic menjadi kontraktor, nggak ada Jadi, basic jadi chef juga gitu. Jadi seorang entrepreneur kan harus bisa mempekerjakan orang-orang dan misalkan kita nggak bisa masak, pekerjakan chef gitu. Banyak chef yang bisa dipekerjakan begitu, meskipun kita nggak bisa gitu ya. Kasarnya itu mempekerjakan orang-orang pintar. Iya. Wah, tapi ini bener. kan memperkerjakan ini otomatis kan ada modalnya ini. Jangan kira-kira istilahnya kita punya ide doang, terus tiba-tiba, kamu masak aja deh gitu kan, nggak mungkin. Istilahnya pasti ada teknik atau mungkin juga hal dasar kenapa Kak Wikan itu lebih ke sana gitu loh. Istilahnya lebih ke ya udah aku jadi konstruksi aja. Otomatis kan udah kontraktor. Otomatis juga kalau misalnya pengen punya restoran otomatis punya chef juga gitu. Iya. Kan tidak punya modal itu gitu, tapi bisa punya usaha itu gitu. Tentunya kan kita melihat peluang dulu. Oh. Nah, seperti saya tinggal di Singaraja, lahir di Singaraja, ingin menetap di Singaraja, tentunya kan saya harus melihat apa potensi yang bisa saya kembangkan di Singaraja, potensi usaha apa. Tentunya karena saya melihat potensi yang memang berpeluang besar untuk meningkatkan taraf hidup saya di bisnis properti. Jadi saya mulai membuat sebuah konsep, sharing-sharing dengan beberapa senior-senior yang memang sudah lebih dulu membuat bisnis properti. Jadi simpelnya ketika ada peluang, di sanalah para pengusaha akan gercep gitu, gerak cepat untuk mengambilnya. Ini lebih ke peluang sih. Peluang ya. Oke, berarti harus pinter-pinter melihat peluang begitu Iya. ya. Bagaimana, ada nggak sih tipsnya kita bisa pinter melihat peluang itu? Tentunya kan dari problem. Dari Problem masalah kita ya? dari masalah kita apa, dan yang paling menentukan lingkungan sih gitu. Jadi ketika kita punya problem itu akan
menghantarkan kita untuk menjadi mencari solusinya. Sama sekarang sesuai dengan tema. Iya, benar ya, Solusi solusi mengatasi kemiskinan, kemiskinan. gitu. Karena pastinya ini ngaruh banget ya. Ini kan sudah jelas problemnya, masalahnya kemiskinan gitu. Tinggal kita cari solusinya. Gitu. Oke, Berarti wah kita berawal udah dari dapat tips masalah. ya. Ya. Udah Berarti dapat tipsnya. Cari masalah dulu, baru ada solusi gitu. Kita untuk mendapatkan peluang itu gitu ya. Oke, ngomong-ngomong tentang wirausaha nih, seberapa besar sih ya seorang wirausaha gitu bisa berperan buat ngurangin tingkat kemiskinan kita di masyarakat? Tentunya kalau seberapa besar, ya bisa dibilang besar juga. Karena ketika dalam suatu daerah itu banyak seorang pengusaha atau masyarakat yang mendirikan usaha, maka hasilnya akan banyak lapangan pekerjaan. Selain lapangan pekerjaan, maka akan banyak peredaran uang dalam satu daerah. Iya. Ketika dalam satu daerah itu peredaran uangnya baik, maka daya beli masyarakat pun pasti akan meningkat. Gitu. Benar ya. Berarti itu sih, makanya temuin dulu masalahnya, baru ada solusinya untuk Iya. yaitu buat usaha, dan akhirnya baru ada peredaran uang itu, Kak. Ya sih, istilahnya kalau usaha tuh udah ide sih, ide yang pertama. Nah, tapi kalau untuk ide ini memang muncul memang karena masalah si problemnya. Kalau Kakak lihat Singaraja kayaknya butuh properti deh, usaha properti kayak gitu ya. Karena apa? Karena banyak tanah yang kosong mungkin, atau mungkin apa gitu yang menjadi problem. Permasalahan. Ya kita kan harus membedah data juga. Contoh di Singaraja ini jumlah penduduknya berapa, terus tingkat kebutuhan rumahnya juga berapa. Kalau dari penjelasan simpel saya, kenapa Singaraja masih peluang bisnis propertinya itu sangat bagus, karena satu, harga lahan masih murah, terus kedua, masyarakat masih banyak yang membutuhkan. Karena apa? Contoh deh kayak saya misalkan sekarang menikah, sudah nggak mungkin lagi tinggal Bersama orang tua. Yeah. Otomatis sudah berpikir antara ngekos, ngontrak, atau beli rumah. Iya. Nah, apalagi di zaman Pak Jokowi ini, presiden kita membuat sebuah program rumah bersubsidi. Iya. Otomatis kan rumah itu sudah segmennya untuk orang yang taraf ekonominya lebih menengah ke bawah gitu. Oke. Melihatnya dari sana ternyata. Iya. Sampai pusat ya ternyata mainannya. Iya. Ya. Benar. Tapi kan ini kan suatu bisnis yang nggak kecil. Ini kan mainnya properti tanah, dan kita udah tahu itu besar gitu loh. Butuh modal begitu, butuh modalnya modal yang gede, resikonya juga gede gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus pahami bersama dan sepakati bersama. Terkadang seseorang itu cepat nyerah dulu. Nah, Nggak semua pengusaha perlu modal uang di awal. Bukan berarti saya bilang Nggak butuh pengusaha nggak modal perlu gitu ya. nggak butuh modal uang, tuh bullshit. Tapi dengan koneksi, relasi, masalah itu akan mendapatkan solusi. Contoh, di awal saya membangun bisnis pun saya nggak ada modal uang. Tapi dengan saya berpikir, membulatkan tekad, gimana caranya perusahaan ini bisa jadi, produk ini bisa jadi, ya saya bisa menggandeng partner, atau saya bisa buat proposal untuk ajukan dana ke investor gitu, untuk pendanaan proyek-proyek saya gitu. Semua ada solusinya. banyak cara guys. Nggak ada masalah itu, nggak ada solusinya Iya. gitu. Asal kita mau berusaha begitu Benar, ya Kak benar. ya. Berarti dari segi relasi sebenarnya Kak Krisna ini memang udah mencari dari lama ya untuk bisnis ini berarti. Relasi itu kadang-kadang kan orang berekspektasi relasi itu ya pejabat, pengusaha. Kadang relasi itu bisa dari kawan SMA, bisa dari sepupu untuk permodalan ya. Jadi misalkan kita perlu modal 1 juta deh. 1 juta itu kalau kita nggak mampu penuhin 1 juta, saya pinjam sama Mbak 100.000. Skemanya crowdfunding. Jadi kita kumpulin duitnya sampai kita jalanin, terus kita bagi sharing profit gitu. Iya. Wah, ini benar-benar Banyak solusi sebenarnya gitu. Oke, dari sekian usaha yang dijalanin Kak Krisna nih, menurut Kak Krisna mana yang lebih cepat berkembang atau maju? Usaha ya saya tidak memilih. Kalau usahanya semua saya fokuskan, kerjakan dengan benar, saya yakin usahanya pasti maju semua, Mbak.
Oke. Iya sih. Rata-rata pengusaha pasti begini nih obrolannya nih. Iya. Iya, pasti. Sayangnya kita bukan Fokus gitu pengusaha ya. makanya kita pingin tahu gitu ya. Minimal Bener. kita 1 jam ini kita bisa tahu ilmunya. Iya, bener. Kayak gini ya pengusaha gitu. Habis ini kita ada inspirasi. Wah, aku pengen jadi pengusaha ini nih gitu kan. Bener. Ya nggak apa-apa. Intinya pengusaha yang bertahan di Singaraja adalah pengusaha yang teruji. Iya. Maksudnya? Karena Singaraja ini beda dengan Bali Selatan. Iya. Kalau di Bali Selatan itu ibaratkan gula udah tersedia, semutnya banyak yang datang, Mbak. Iya. Karena Tapi tinggal kalau nyomot. Singaraja ya harus mancing semut dulu untuk datang ke gula. kita yang harus inovatif, gitu ya. kreatif gitu. Nah, itu dia. Nah, Gitu. jadi pertanyaannya juga sekarang ya istilahnya selain relasi tadi gitu kan. Ini kan ilmunya ini nih yang dapatnya gimana caranya ya kan. Istilahnya emang nggak menekuni ini, juga nggak kuliah di bidang itu gitu kan. Iya. Atau tidak sekolah di bidang itu gitu. Tapi istilahnya mampu juga nih. Selain temen ada nggak sih hal-hal yang mungkin menjadi kekuatannya Kak Krisna di bidang bisnis ini? Berbicara kekuatan di Ya, di Sebagai bisnis seorang atau- wirausaha. sebagai jadi kekuatan secara spiritual itu pasti saya mendekatkan diri kepada Tuhan, berbakti terutama kepada orang tua. Saya yakin ketika restu orang tua, kalau sekarang istri ya, restu istri, saya yakin pasti semua akan dilancarkan. Terus kedua, saya sering lakukan ini menjadi kebiasaan saya ngobrol. Ngobrol. Sharing experience. Jadi saya selalu mengosongkan gelas dimanapun. Jadi buat dengerin pengalaman-pengalaman teman. Yang saya sering tanyakan itu ya masalah teman-teman. Jadi kadang-kadang kan orang selalu berpikir enaknya aja. Sekali-sekali kita harus rubah mindset. Yang jelek-jelek harus kita dengerin. Jadi kadang-kadang yang jelek-jelek itu bisa jadi bisa jadi pengalaman-pengalaman yang bisa masalah-masalah yang akan kita hindari di masa depan. Solusi kita udah dapat duluan gitu. Jadi kalau misalkan permasalahan ini terus teman sudah pernah melalui, jadi saya udah bisa menyelesaikan gitu. Walaupun kadang-kadang masalahnya nggak sama gitu. Iya benar sih. Bakal menarik ada banget. terus aja masalah-masalah baru sebenarnya Ya. gitu kan. Tapi dengan adanya kita bertanya sama teman atau bagi sharing kayak gitu ya udah pasti kita pengalaman teman juga kita dapat gitu. Bener. Oke, udah banyak ya kita dapat trik-triknya, tips-tipsnya gimana kita menjadi wirausaha yang sukses ya dari Kak Krisna. Buat kamu Tama Pro 2 yang pengen tanya-tanya juga ya bagaimana menjadi seorang wirausaha seperti Kak Krisna, boleh yuk join bareng kita di 0811 399 1054. Bisa langsung di live chat di RRI Digital dan jangan lupa juga di Facebook, Instagram, TikTok di RRI Singaraja dan cek langsung kalau mau nonton langsung bisa di YouTube channel RRI Singaraja Official. Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Kadang ingin engkau di sini, tuh duduk menemani, bicarakan kisahmu sehari. Kadang ingin aku ikuti kemana engkau pergi dan memandang senyummu berseri. Aku sadari kau begitu berarti isi ruang hidupku penuh cinta.
sadari kau begitu berarti. Isi ruang hidupku penuh cinta merindu. Kadang ingin kau di sini untuk duduk menemani, bicarakan kisahmu sehari. Kadang ingin aku ikuti kemana kau pergi dan memandang senyummu bersedih. Kadang ingin kau di sini duduk menemani, kadang ingin aku ikuti buku yang kau pergi, kadang ingin jumpa dirimu seperti setiap minggu, kadang ingin dengar suaramu Yes, masih bersama Kak Krisna sebagai seorang pengusaha dan pastinya wirausaha yang luar biasa banget ya. Bener. Dan dari tadi kita udah dengerin ceritanya, aduh bengong ya. Iya, untuk menjadi seorang pengusaha ataupun wirausaha seperti saat ini gitu Kak Krisna ternyata nggak mudah. Dari proses awal yang sudah diceritain sama Kak Krisna, aduh bener-bener ya luar biasa perjalanannya ya. Bisa dibilang dari nol ya Kak ya, titik nol Iya, gitu ya. dari Sampai nol. saat ini bisa dibilang sudah sangat sukses. Nah tapi untuk ini kan yang paling penting sekarang pada saat sudah berjalan adalah konsistennya nih Kak ya. Konsisten dalam bidang ini gitu ya kan. Nah ini mempertahankan konsistenan ini gimana sih Kak sebenarnya? Mempertahankan konsisten itu gampang sebenarnya. Kalau kita sudah tahu hasilnya, terus kalau kita sudah tahu prosesnya, terus kalau itu memang menjadi apa namanya, merealisasikan mimpi-mimpi kita, gitu. Bener. Dari ini aku udah akhirnya pencapaian aku udah bisa jadi punya Ya, rumah. Ya, punya apa yang menjadi kita goal inginkan gitu dari kan, goal mimpi-mimpi kita. ya. Jadi itu yang bikin tetap berjalan Tetap gitu ya, gitu. konsisten ya. Konsisten itu bukan hanya sekedar omongan gitu. Mm-mm. Jadi ada alasan juga Oke. buat kita konsisten. Karena kelihatan hasilnya gitu ya. Hasilnya Menjadi istilahnya ini kalau misalnya kamu konsisten yang ini bakal kamu dapetin seperti itu. Iya. Ya. Oke, ya yang pastinya semua orang yang pengen usaha punya konsisten itu pasti luar biasa sih. Dari segi strategi tapi untuk secara bisnisnya konsisten otomatis kan usaha. Apalagi perkembangan zaman makin sekarang makin gila, makin berkembang, makin mahal, pokoknya makin deh gitu ya. makin ya. Bagaimana konsisten di bidang ini tapi menurutnya Kak Krisna akhirnya bisa untuk bertahan gitu kan? Karena setiap zaman pasti berubah, setiap hari punya pasti berubah juga. Nah itu bertahan ya karena prosesnya. Jadi fluktuatifnya itu saya rasakan banget. Kadang rame, kadang turun gitu. Jadi usaha itu ibaratkan kita melahirkan anak. Iya. Jadi anak baru lahir itu harus kita rawat, harus kita berikan kasih sayang, kita perhatikan, kita suapin, kita mandiin sampai dia bisa tumbuh besar, mandiri, dia menikah, baru bisa kita tinggal. Iya. Itu diibaratkan Ibaratnya. seperti itu gitu. Oke, iya. Kadang ada pengalaman kawan saya yang sudah tua, memiliki anak yang sudah menikah, itu pun belum kita bisa tinggal, masih kita sering tengok, Tanyain gitu sering ya. kita teleponin, begitulah usaha. Ada senior kita di pengusaha seperti Elon Musk, Bill Gates, terus sampai sekarang masih kerja juga kan? Iya, betul. Masih beraktivitas juga. Maka sukses itu saya masih tanda tanya, sukses itu gimana? Apa gitu ya? Sukses itu kayak Meskipun udah punya segalanya iya, begitu ya. ketika kita sudah finish gitu.
Menurut saya sukses itu ketika kita udah finish, Semua autopilot gitu ya. sudah meninggalkan dunia ini. Oh, sukses dalam Itu arti udah udah nggak ada sukses gitu gitu. ya. Jadi udah proses sudah semua kita lalui. Iya. Hasil dari proses itu sudah semua kita rasakan gitu. Mhm. Iya, biar gak ketinggalan nih kita langsung ke YouTube aja ya. Ada yang komen di situ. Ada Luputu Angelina Septiani pagi. Selamat pagi kakak juga Pagi ya. juga. Yap. Ada juga Pak Ukir, ketua saya paling the best ini. Wih, Weh. Sudah diakui ya. Ya udah diakui akhirnya. Oke, ada juga yang bilang paling bener nih emang jadi pengusaha bisa buka lapangan kerja buat sekitar. Sukses ya Kak Wikan. terima kasih. Iya. Ada juga Eni, saatnya nih anak muda berwirausaha. Sukses terus buat Kak Wikan. Nah, ada juga di WhatsApp nomor berdua ingin bertanya sama Kak Krisna. Ya. Nah, untuk mencari sebuah ide yang bisa kita jadikan usaha itu apa kira-kira? Ya karena kalau misalnya kita mendengar celetukan dari teman aja itu rasanya saya rasa itu belum tentu kita bisa melaksanakan hal yang dia sampaikan gitu kan. Tapi kalau misalnya berasalkan dari inspirasi lain mungkin ada nggak sih Kak? Ini dari Putu. Dari Putu ya. Jadi kembali yang tadi saya sampaikan di awal, alasan Putu untuk menjadi seorang pengusaha itu apa? Oke. Dan menurut saya untuk menjadi seorang pengusaha itu bukan soal pilihan, tapi itu solusi untuk keluar dari zona nyaman. Zona nyaman ketika kita melihat kawan kita yang menjadi pegawai negeri, menjadi pekerja swasta, yang taraf penghasilannya udah flat gitu dan udah ditentukan setiap bulannya. Tapi ketika kita menjadi seorang pengusaha bisa jadi lebih baik, bisa jadi tidak baik gitu. Iya. Tergantung bagaimana kita bertahan. Oke. Gitu. Dan untuk menentukannya kembali lagi ke pilihan hati kita. Jadi kalau misalkan memilih bidang-bidang usahanya mungkin yang dimaksud Putu ya. Ada usaha yang memang berkaitan dengan hobinya. Ada usaha yang berkaitan dengan peluang. Kalau usaha misalkan Mbak Ningsih Iya. suka di kecantikan atau fashion. Bisa jadi Mbak buka usaha, jangan jauh-jauh deh buka butik. Just tip aja. Jasa titip aja itu udah usaha. Iya. Oh iya. Buka just tip aja udah usaha. Terus jangan jauh-jauh deh. Misalkan Mbak punya usaha suka mengenai kecantikan. Mbak nggak mesti harus jadi perias. Entrepreneur itu bukan soal skill gitu. Tapi entrepreneur itu berbicara kecerdasan. Mbak bisa mencari kawan Mbak yang punya skill di MUA. Terus Mbak bisa buat brandnya, terus Mbak bisa jualin skill temen Mbak. Itu entrepreneur menurut pemahaman saya gitu. Iya juga ya. Istilahnya kayak kita jadi jembatan aja nih. Itu udah bisa jadi wirausaha loh. Makanya jangan fokus sama masalahnya, tapi fokus sama solusinya. Kalau kita fokus sama masalahnya, nggak keluar kita dari masalah itu. Iya. Tapi kalau untuk mindset mungkin dari netizen sendiri adalah ya kayak milih aja gitu kan. Itu istilahnya sesuai dengan passion atau enggak istilahnya saran teman nih kayaknya kayak gini doang gitu kan. Dan tapi istilahnya dari segi solusinya belum ada gitu kan. Nah, jadi menurut Kak Krisna sendiri berarti jadi bidang ini adalah solusinya bukan jadi istilahnya apa yang kamu bisa berarti kan. Iya. Jadi gini. Tadi kan saya sampaikan kalau misalkan kita menjadi seorang pengusaha dan memilih jalan solusi untuk solusi itu yang saya maksud ketika kita ingin menaikkan taraf penghasilan kita, solusinya menjadi seorang pengusaha. Nah, untuk menjadi pengusaha ini kan banyak, ada yang di usaha jasa, ada usaha produksi. Nah, kita harus pahami itu. Dengan kita sharing sama teman-teman, kita tahu jadinya. Cocoknya kita di mana. Dan canggihnya di zaman sekarang, kadang kita udah nggak ngobrol lagi sama manusia, kita ngobrol sama ChatGPT, sama teknologi gitu ya. gitu. Cari solusinya di situ. Kemarin saya dengar sharing experience dari Dr. Dharma, pemilik DNI, mantan ketua umum HIPMI Bali.
beliau sekarang jarang menggunakan konsultan bisnis, malah tinggal upgrade pro ChatGPT. ChatGPT, udah bisa konsultasi sama ChatGPT. Gitu. Musuh kita bukan AI sebenarnya, Iya. tapi kita harus berdampingan dengan AI. Harus bisa. Kita yang harus pintar memanfaatkan teknologi. teknologi. Iya. Oke, bukan masalah bukan jadi saingan kita gitu Makanya saya ya. bilang dengan kita banyak kawan, Mm-mm. kawan yang memang sesuai dengan bidangnya atau lingkungan yang memang sesuai dengan keinginan kita, maka apa? Wawasan kita akan terbuka. Mm-mm. Gitu. Oke. Dari sekian usaha yang sudah dijalani nih sama Kak Krisna begitu ya, apalagi tuh beda-beda gitu ya Kak ya. Banyak pastinya ngerekrut yang namanya tenaga kerja ataupun karyawan. Gimana Kakak memanage semua karyawan-karyawan itu Kak? Itu perkara Gampang, gampang Cie. gitu. Jadi Itu kan dari berbagai dari berbagai apa namanya sifat yang beda-beda kayak gitu ini Kak. karena ngobrol di RRI jadi saya bilang gampang-gampang aja gitu. Iya nggak? Jadi gini. Jadi seorang entrepreneur, jadi seorang pengusaha itu sama seperti kita jadi dalang. Kapan kita bisa mengeluarkan lakonnya Bima? Kapan bisa mengeluarkan lakon Sengkuni? Kapan bisa mengeluarkan lakon Arjuna? Itu yang harus kita kuasai dulu. Dalang itu kan satu orang, tapi memainkan banyak peran. Iya. Sama seperti di bisnis. Jadi kalau saya memang introspeksi diri, kekurangan saya apa, ya saya untuk mengisi kekurangan saya meng-hire orang yang bisa mengisi kekurangan saya. Jadi kekurangan saya bisa jadi lebih gitu. Kalau saya nggak bisa jadi HRD, saya hire orang yang bisa. Di bidang Ada itu. HRD ya. Kalau memang kita nggak bisa isi struktur organisasi di perusahaan, kita bisa gandeng konsultan. Kalau kita nggak bisa gandeng konsultan, kita bisa kerjasama dengan manajemen. Usaha di zaman sekarang itu kan simple. Saya punya ide, saya punya modal, saya tinggal cari orang yang punya skill untuk garap ide saya gitu. Tapi kalau saya nggak punya modal, saya nggak punya ide, saya punya skill, saya bisa bekerja dengan orang yang punya ide dan skill gitu, dan punya modal gitu. Jadi proses itu memang harus dijalanin. Nggak ada yang instan kayak makan cabai langsung pedas, nggak bisa. Gitu. Semua tuh harus ada step by stepnya. Gitu. Oke. Wah. Ini Kak Kristen ini memang udah dari bawah banget berarti istilahnya udah menjalani itu. Istilahnya pingin usaha kayak makanan misalnya. Otomatis kan bergaulnya sama orang-orang yang suka makanan atau mungkin juga orang yang punya usaha makanan. Karena tidak punya ilmunya akhirnya bertanya dan akhirnya memang menjalani itu dulu gitu. ya. Berarti keputusannya atau istilahnya kesimpulannya adalah kalau misalnya dibilang kita itu punya usahanya sekedar ide tapi hanya untuk mengisi si ide itu doang kayaknya nggak akan jadi solusi sih. Iya. Padahal saya sering diundang kebetulan. Saya nggak pernah ngomong bahasa yang tinggi-tinggi. Terus teori-teori ekonomi. Kadang susah dicerna sama masyarakat. Padahal bisnis itu 5 jari aja rumusnya. Kali bagi kurang tambah sama dengan. Kali bagi kurang tambah sama dengan. Matematika dong. Iya. Jadi kita beli aqua 5.000, terus kita jual 6.000. Udah jelas keuntungan kotornya 1.000. Tinggal 1.000 ini kita bagi lagi. Mana untuk gaji pegawai, mana untuk permodalan, mana untuk pajak, mana untuk yang lain-lain gitu. Jadi kan tinggal dikali, dibagi, dikurang sama dengan. Iya juga ya. Iya enggak? Baru kepikiran loh. Bener ya? Oke Kak, dari prinsip-prinsip ataupun teori-teori, tips-tips yang Kakak tadi bilang ke kita itu, Kakak otodidak atau memang belajar nggak sih dari seseorang gitu? Kebetulan kalau dari pendidikan saya tamatan SMA, saya nggak kuliah. Gitu. Jadi tadi yang saya tadi sampaikan di awal, harus banyak harta yang berharga menurut saya saat ini adalah teman. Teman. Kalau ngomongin bisnis konteksnya. Iya. Jadi dari teman, dari taraf teman yang paling bawah pun saya mendapatkan ilmu. Kadang candaan-candaan itu bisa saya jadikan inspirasi marketing bisnis loh.
gitu. Jadi ya kita harus kreatif dulu, inovatif dulu. Kalau kita sudah kreatif, apapun kita bisa olah. Dan semua itu bisa diasah. Nggak ada teori mengatakan nggak bisa tuh, nggak ada, Mbak. Iya. Semua itu kalau kita punya keinginan, kita mau melatih diri ya pasti bisa. Mbak pun bisa ngobrol secakap ini, bisa make up, itu kan pasti dilatih kan. Karena apa? Ada keinginan, ada pemicunya di awal. Gitu. Kalau udah ada pemicunya, pasti akan terselesaikan semuanya gitu. Ya pemicunya, oh saya lagi ada masalah keuangan, saya harus selesaikan. Saya harus nggak boleh ada di masalah ini terus. Gitu. Ya solusi itu kalau kita cari pasti akan ketemu. Ada teori yang bilang law of attraction. Jadi ketika kita memiliki pikiran yang kuat, jadi akan menghasilkan gelombang. Gelombang ini yang akan mengantarkan kita menuju frekuensi yang sama kayak RRI ini. Gitu. Karena apa? Kita dibutuhkan untuk ya orang-orang yang mendengarkan gitu. Ya. Gitu. Bisnis juga kayak gitu ya. Bener. Prosesnya memang seperti itu Emang sih, seperti sama itu gitu ternyata. ya. Emang kita ngelihatnya bisa dengan gampang kayak gitu, tapi kita ngebayangin ternyata itu susah, berasal di bawah dan akhirnya bisa sampai sekarang itu perjalanannya luar biasa. Tapi bagi Kak sih. Krisna yang emang udah dari awal ngelakonin itu kayaknya gampang aja ya. Kita yang masih ngebayangin, aduh prosesnya kayak gimana gitu kan, pasti susah gitu ya. Ada yang bertanya, pernah nggak sih di posisi terendah atau merasakan di titik terendah begitu untuk menjalani usaha-usaha Kak Krisna? Sangat pernah. Contohnya, biar tipsnya lagi biar Hampir bisa bangkrut. bangkit lagi Hampir bangkrut. Oke. Hampir bangkrut pernah. Rugi juga pernah. dari semua usaha yang Dari semua usaha. Banyak cerita sedih saya. Cerita sedih saya ya mengenai kehidupan ekonomi itu saya hampir saya alami semua gitu. Mungkin kalau ketemu lagi orang yang lebih pengalamannya lebih susah lagi ya mungkin bisa setara atau saya di bawahnya. Jadi di pandemi hampir semua merasakan itu ya di pandemi. saya awal bisnis, the first bisnis saya itu adalah jasa. Namanya Grounded Production. Grounded Production itu bergerak di bidang jasa penyelenggara acara secara profesional, IO. IO, iya. Saya jadi sub-vendor di Singaraja. Jadi saya dengan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Denpasar. Jadi mereka nggak perlu ke Singaraja. Saya tinggal tunggu job dari mereka, saya kerjakan. Nah pandemi habis. Iya. Padahal di pandemi itu saya udah punya dealing kontrak 30 titik di setiap desa. Dari Karangasem, Singaraja sampai Negara. Karena pandemi. Event-event terbatas. Event ditunda. Iya. Akhirnya apa? Saya harus jual semua. Yang menjadi pukulan moral, Mbak. Saya sudah mempekerjakan beberapa karyawan. Dan karyawan ini nggak mungkin saya selesaikan. Iya, benar. Gitu. Mereka mau makan apa? Iya. Ada anak mereka, ada istri mereka yang harus mereka nafkahi. Gitu. Iya. Saya harus putar otak. Akhirnya saya apa? Membuat pernah diundang juga buat keripik tempe lah, buat jasa sosial media manajemen lah. Karena saya banyak kawan, akhirnya di pandemi pun saya buat properti ini, Wiswakarma Properti namanya. Oh, Jadi pasaran tanah lahan itu kan lebih murah dari biasanya karena pandemi, banyak orang butuh uang. iya. Dan apapun pola kerjasamanya ketika orang butuh pasti mau. Iya. Di pandemi lah saya belajar buat usaha properti yang diawali kerjasama dulu sama developer yang sudah ada, belajar menjualkan sampai tahu sepak terjangnya di properti itu seperti apa. Dan pada kesimpulannya kita harus bangkit, nggak boleh nyerah. Iya. Jadi orang itu harus bertanggung jawab, jangan jadi pengkhianat. Tetap ingat dengan mimpi-mimpi kita, Tuhan pasti akan merestui segala perjalanannya. Tuhan pasti tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan juga nggak mungkin memberikan beban
yang terlalu besar gitu. Betul. Iya. Wah itu sekaligus ini ya saran tips Iya. udah kita dapat langsung ya. Itu dalam banget sih nomor Iya. dua. Jadi pada saat kita berada di titik nol udah jangan nyerah gitu aja, Iya, pasti jangan ada nyerah. solusi ya untuk Ada lagunya buat kita kalau nggak bangkit. salah ya. Jangan menyerah. menyerah. The message kayaknya itu dong. lagu setiap hari diputer deh. buat Oh, ya, jadi jangan nyerah. iya buat jadi lagu membangkitkan kita Waktu gitu kan. itu sampai bosen dengerin lagu itu. Gitu. Aduh, gimana nih? Aduh nggak terasa ya. Iya. Kita Iya. udah di penghujung waktu. Iya. Mungkin Next, sedikit solusi atau mungkin juga tips dari Kak Pesan buat teman-teman Iya. Pro 2 Krisna yang iya. mau memulai usaha atau memang yang sudah usahanya berjalan ada di titik nol tuh kayak gimana? Gimana biar terus tetap semangat gitu. Buat teman-teman saudara-saudaraku yang sudah punya usaha maupun belum punya pengusaha, percayalah ketika kita menikmati setiap prosesnya, bekerja pertama kali dengan benar, percaya dengan diri kita sendiri, yakin dengan diri kita sendiri, saya pastikan kalian pasti akan ada di titik finish dan bakal akan melewati finish itu. Finish yang dimaksud ya kesuksesan. Oke. Baik, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi Lebih ya panjang Kak lagi, dengan lagi, waktu ya. yang lebih panjang dan mungkin bisa jadi motivator kita. Iya, bener banget. Ada yang komen pertama? Ada yang komen pertama ada. Kenapa nih Kak? Mau Yang komen pertama saya kasih free makan di Wow. restoran saya di Banyentri. lo foto Iya. Angelina Septiani. Weh. Dengan Hubungannya kita gimana nih? Nanti DM lagi. Oh iya 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 iya. saya kasih kode promosi KWN 01 namanya. Promosi KWN 01. Nanti saya catat atas nama siapa? Lo putu Angelina Septiani. Loh, Asik. Tahu gitu aku tadi ya. Komen duluan ya. Kita udah komen duluan tadi ya ngobrol ya. Kenapa Oke duluan teman cepet Pro deh? 2 sampai di sini nih obrolan kita, jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel